Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-6 ya daripada Maratibut Tauhid ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah mulai ya menjelaskan tentang tasykiknya, tasyakuknya, bukan tasykiknya, tasyakuknya Imam Ghazali terhadap dirinya sendiri di dalam Mas'alatul Hawas, yang mana Syekh Said yunakish hadhihi masalah daripada beberapa aspeknya, yang mana Imam Ghazali itu merasa bahwasanya hawas itu memberikan kita hukum, dan hukum itu bisa salah, bisa bisa tidak. Dan ini yang dijelaskan oleh Syekh Said daripada beberapa aspeknya. Yang pertama, bahwasanya Syekh Said tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, bahwasanya Imam Ghazali ini mengklaim bahwasanya hawas itu yu'ti suratan mir'atiyah. Surah yang mir'atiyah ini maknanya mutabiqah lima fil kharij. Itu tidak setuju. Yang mana hawas itu hakikatnya bukan suratul mir'atiyah, bukan yu'tina suratul mir'atiyah, akan tetapi suratun misdaqiyah. Yang mana suratul misdaqiyah itu tidak mesti dia itu mi'ah bil mi'ah, tapi yasduk alama fil kharij. Yani kalau surah mir'atiyah itu 100%, misdaqiyah ini mungkin cuma bisa 20%, 30%. Wah, yasduk, tidak ada masalah. Ya kenapa? Ya, karena memang levelnya hawas ya cuma hanya sampai segitu. Lebih daripada itu ya hawas itu tidak mampu. Dan sekarang Syekh Said akan yunakish poin kedua daripada masalah ini, yaitu masalah apakah hawas itu memberikan kita hukum. Yakni hawas yu'tina surah, dan surah itu daripada babut tasawur, dia bukan daripada babut tasdik. Ini selain tasawur, apakah hawas yu'tina hukman? Di sini yang Syekh Said tidak setuju ya. Sila dibaca Ustaz Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fardu annaha yajibu an tu'tina suratan mir'atiyan fihi nadhar. Aywa, wa fardu annaha yajibu an tu'tina suratan mir'atiyah fihi nadhar. Yani dari hawas itu memberikan kepada kita itu surah mir'atiyah, itu fihi nadhar. Ada bisa maknanya fihi nadhar itu kita perlu pikir balik, benar apa tidak statement ini. Aywa. Wa aidan naqul inna kalam al-Ghazali rahimahullah taala mabniun ala anna al-hawas tu'tina hukman. Begitu pula perkataan Ghazali ini terbina bahwasanya hawas ini, hawas itu, panca indera itu memberikan kepada kita itu sebuah hukum, dengan arti panca indera memberikan kepada kita nisbatu syai'in ila syai', memberikan perkara itu. Padahal ay annaha tu'tina nisbata syai'in ila syai'in wa hadzal amr ghairu sahih. Dan perkara ini tidak benar. Akan tetapi hawas itu tu'ti suwaron mufradatan faqat. Hawas itu hanya memberi pada kita suwaron mufradah. Ya, ini hanya memberi surah. Yang namanya surah itu tidak ada hukumnya. Karena hukum itu antar tunsib hadza wa hadza. Tapi kalau hadza saja tidak ada tidak ada hukumnya. Hukum itu harus nisbatu syai'in ila syai'in. Maknanya karena ada dua perkara. Perkara ini Anda nisbatkan ke perkara yang lain. Surah itu hanya satu. Ketika hanya satu, tasawur tidak ada hukum. Seperti Zaidun, itu tidak ada hukumnya. Apa hukumnya Zaidun? Hatta dalam nahwu, Zaid marfu, majrur atau mansub. Wa mauquf Zaid. Tidak bisa Anda cakap Zaidun, Zaidin, Zaidan, tidak bisa. Karena amilnya itu apa? Sama. Zaid ini hukumnya dalam ilmu mantik ini apa? Tidak ada hukumnya. Kalaupun memang ada hukumnya, nanti itu akan muawal menjadi hadza Zaidun. Nah, beda lagi hadza Zaidun. Hadza Zaidun ini beda lagi, bukan Zaid. Sebab itu yang namanya surah mufradah tidak ada hukumnya. Ayo. Wala madakhliyata laha fil hukmi. Yang namanya tasawur
surah mufradah atau tasawurun mufrad ini seperti tasawur makna zaid, tasawur ini di dalam zihin pun juga tidak ada hukumnya. Begitu pula surah yang didapat oleh panca indera terhadap sesuatu di luar kemudian tidak diberikan kepada jiwa kita, tidak ada hukumnya. Yang menghukuminya bukan panca indera kan, tetapi otak, jiwa. Ayo. Balil hukmu syaghlun nafsil aqilah. Fa nafsul mutawahhimah al aqilah hiya al hakim ala suwar allati ta'tina bil hawas. Ayo. Mana tadi? Balil hukmu syughlun naflil al aqilah. Kan tetapi hukum itu adalah kerjaannya an nafsul al aqilah. Yani nafsul aqilah itu yang apa namanya? Itu yang memberi hukum, jiwa-jiwa kita yang daripada aspek jiwa kita itu natik, akil, itu yang memberi hukum. Fa nafsul mutawahhimah al-aqiyah hiyal hakim ala suwar allati ta'tina fihal hawasi. Bilang, maka jiwa yang mutawahhimah, apa itu mutawahhimah? Mutawahhimah itu adalah kemampuan daripada jiwa, yang mana kemampuan ini boleh bagi kita untuk mengambil maknan juz'i. Jadi contohnya rasa sayang. Rasa sayang ini maknan kulli, tapi rasa sayang hasan itu maknan juz'i. Yakni rasa sayang, yakni al-wahm huwa idrak makna juz'i. Karena yang akan kita tengok makna-makna daripada hawas yang ada pada jiwa kita, kemudian surah ini akan ada pada jiwa kita ketika kita mengatakan panca indera kita melihat MP3 ini. Kemudian akan ada semacam gambaran pada diri kita atau warna pada diri kita terhadap MP3 ini. Yang menghukumi, yang menangkap gambar itu imma khoyaliyah atau mutawahhimah, tidak ada masalah. Itu adalah fi'lun min af'alin nafas. Aywa, adapun al-aqilah itu adalah bagaimana jiwa itu menghukumi sebuah makna yang kulli. Mutawahhimah, jiwa menghukumi makna yang juz'i. Aywa. Wahia alladhi yahkumu bimutabaqatiha. Itu yang menghukumi terhadap gambar yang datang kepada kita daripada hawas itu bukan panca indera kan, tapi ya jiwa itu. Hiyal hakim ala suwarli alladhi ta'tina fiyal hawas. Yani apakah memang ketika datang kepada kita gambaran sebuah gambaran bahwasanya di depan saya ini adalah Hasan. Apakah memang benar itu adalah Hasan? Yang menghukumi itu bukan panca indera. Panca indera hanya memproses gambaran yang di depan kita kepada otak, kepada jiwa. Kemudian jiwa dan otaklah yang menghukumi bahwasanya gambar itu memang benar-benar yuhaki atau yutopik atau yasduk lima fil kharij. Jadi ketika ada orang juling, nampaknya di depan kita itu ada dua faik. Itu yang diberikan hawas kepada kita, karena memang hawas bekerjanya semacam itu. Kemudian apakah itu memang benar-benar dua? Apakah jiwa saya ta'amal dengan gambar yang diberikan oleh hawas kepada kita, yang mana gambar itu faik ada dua? Saya ta'amal nafas binaan ala hada, atau nafas akan memproses bahwasanya gambar dua yang dikirim oleh hawas kepada kita hakikatnya hanya satu. Jadi tugasnya panca indera infiali dengan makna ketika syaratnya itu terpenuhi, dia hanya akan input data. Kemudian jiwa akan menghukumi data ini benar atau tidak. Bukan yang menghukumi kebenaran data itu adalah hawas, salah itu. Ayo. Wa hiya alladhi yahkumu bi mutabaqatiha aw adami mutabaqatiha lima fil kharij. Ayo, dan jiwa inilah yang menghukumi apa yang diberikan oleh hawas ini mutabiqah am ghairu mutabiqah lima fil kharij. Adapun hawas itu hanya input data saja dia itu. Kemudian data ini benar atau tidak itu bukan tugasnya hawas. Hawas akan semua dimasukkan. Panca indera panas-panas macam tampak laut akan dimasukkan, memang tugasnya hawas semacam itu. Kemudian akal akan menghukumi yang diberikan oleh hawas ini benar atau tidak. Ayo. Fal mukhti'u idzan idza wujida mukhti' fa huwa an-nafsul mutawahhim al-aqilah. Ayo, kalau seumpamanya ada yang salah daripada proses ini, jangan timpakan kepada
hawas, akan tetapi timpakan kepada nafsul mutawahhimah al-aqilah. Engkau kenapa? Dengan hawas ini macam ada problem enggak engkau? Hawas ini menyakiti anta kah? Macam apa ya dikatakan ya? Ini musuh bebuyutan anta kah? Tak, yakni kita kena menghukumi dengan qistosul mustaqim. Kalau memang ada yang salah, kenapa mesti hawas? Kenapa kita tak cek perkara yang lain? Ayo. Wa innama tukhti'u fi jihati hukmiha allati tusammiha aqlan wa fikran. Wal hukmu in kana khata'an batala kaunuhu aqlan. Aywa, yakni wa innama tukhti' fi jihati hukmiha allati tusammiha aqlan wa fikran. Kalau seumpamanya ini salah, maka kesalahannya itu daripada aspek hukumnya, yang mana aspek ini mungkin akal ataupun fikran. Ya memang benar Anda nak menjadikan hukum hasah ini hukum akal, ya salah, memang tidak bisa, karena apa yang didapat oleh hasah ini tidak mesti dia itu akal, bisa terjadi kesalahan. Lah ketika ada mungkin kesalahan, tidak dikatakan itu adalah akal. Akal tidak mungkin salah. Ayo. Wa yasiru wahman la aqlan. Wa yasiru wahman la aqlan, yakni ketika ada data masuk kemudian dihukumi. Ini bukan hukum akal. Kenapa? Karena bisa salah. Kalaupun selama dia itu bisa salah, ketika dia salah tidak dikatakan ini hukmun akli. Namanya hukmun wahmi, karena akal tidak mungkin salah. Oke lah kalau memang hawas tidak memberi hukum, kalau salah yang salah akal, maknanya akal bisa salah dong. Karena itulah sir kenapa Syekh Said mengatakan al-mutawahhimah al-aqilah. Proses penghukuman itu tidak hanya akal saja di situ, ada unsur intervensi wahm. Ketika benar, fal akal huwal hakim. Ketika salah, fal wahm huwal hakim. Karena kita mengatakan akal ini tidak mungkin salah. Akal ini maksum. Biar kita itu jelas di sini. Oh, Habib ini mendewakan akal. Oh, tidak. Ini bukan saya yang mengatakan. Ini adalah Imam Ghazali, Imam Ahli Sunnah yang mengatakan semacam itu. Fal hakim huwan nafsul mutawahhimah al-aqilah. Maknanya ketika Anda menghukumi sesuatu terhadap apa yang diberikan oleh hawas kepada Anda, yang menghukumi itu ada daripada dua aspek. Aspek yang pertama adalah apa? Akal. Aspek yang kedua adalah wahm. Ketika Anda itu benar, maka karena kekuatan akal. Ketika Anda salah, jangan disandarkan kesalahan hukum Anda kepada akal. Tapi ini adalah wahm. Kalau kesalahan hukum Anda disandarkan kepada akal, nanti akan ada kata-kata bahwasanya akal itu bisa salah. Ayo. Walakin la yakhfa anna hadzal itlaq innama yasihu ma dama lam yakashif hadzal khata' aw bi mulahadati anna al-mafrud an yakuna mansha'al hukm huwa an-nafs min haitsu kaunuha aqilah. Ayo. Walakin la yakhfa anna hadzal itlaq innama yasihu ma dama lam yuktashaf hadzal khata'. Dibilang itlaq ini boleh-boleh saja, ya ini hukum akli. Kalau masih belum tahu kalau itu salah. Kalau sudah salah tidak boleh Anda cakap ini adalah hukum akli. Au bi mulahadati annal mafruḍa an yakuna man sya'al hukum huwa nafs min haitsu kaunuha aqilah. Aywa fal Ghazali lam i'taqada anna al-hukma bil mutabaqati aw 'adamiha masdaruhu his thumma bi harakati al-aql tawassala ila khilafi dhalik. Tawassala ila khilafi dhalik. Hakama bi ghalatil his. Maka Imam Ghazali itu ketika meyakini bahwasanya hukum bil mutabaqah atau adamil mutabaqah itu yang menghukumi itu adalah his, adalah panca indera. Kemudian akal menghukumi sesuatu yang lain daripada apa yang dihukumi oleh akal. Di sini Imam Ghazali mengatakan hukum yang pertama adalah hukmun hissi, hukmun yang kedua adalah hukmun akli. Yang mana hukmun akli lebih kuat daripada hukum hissi. Maka ketika hukmun akli menghukumi kesalahan hukmun hissi, maka hukmun hissi yang salah. Pada saat itu Imam Ghazali mengatakan his itu yumkinu an yaghlad li mu'aradatihil akal. Tapi kalau daripada awal Anda mengatakan his tidak menghukumi, apakah Anda bisa mengatakan his itu salah?
Loh, salah dan tidak itu kan terbina atas his itu menghukumi. Kalau ada hukum yang benar, ada hukum yang salah. Kalau memang dari awal dia tidak mempunyai kemampuan untuk menghukumi, apakah makna salah dan benar itu relevan lagi? Sudah tidak relevan ya nih. Kalaupun memang ada kesalahan, kesalahannya adalah daripada orang yang menghukuminya atau wadhifah yang menghukuminya. Ketika Hasan menghukumi apa yang dikatakan, apa yang diberikan oleh his, kadangkala Hasan ini menggunakan akal, kadangkala Hasan ini menggunakan his. Lah ketika hukum akal atau ketika hukum his ini digunakan di dalam majal akli, ya salah. Karena hukum his ini majalnya adalah maknan juz'i dan hukum akal ini maknan kulli. Jadi kesalahan itu terhadap bagaimana cara Anda, apa yang Anda pakai di dalam menghukumi. Dan kesalahan itu akan dibebankan kepada nafsul mutawahimah. Adapun nafsul akilah ketika dia itu dikatakan, oh akalnya salah, bukan daripada aspek akalnya, tapi ketika Anda menghukumi mungkin tidak memenuhi syarat-syarat menghukumi dengan akal. Akhirnya ada ikhtilal, tapi ketika syaratnya semua terpenuhi dan Anda menghukumi di dalam majal Anda, mustahil akal itu akan salah. Ayo. ولكن التفكير الصحيح والنظر الدقيق أن الحاكم في المرة الأولى والثانية هو النفس من حيث كونها مفكرة عاقلة. Akan tetapi, ya ini kan Imam Ghazali kan mengatakan bahwasanya yang pertama his yang menghukumi, bahwasanya di depan kita itu macam kemarin itu contohnya apa? Bayangan yang bergerak kan. Ini contohnya faik irfan ada dua. Faik irfan ada dua. Imam Ghazali mengatakan yang menghukumi pertama kali adalah his, yang menghukumi kedua adalah akal. Syekh Said mengatakan, oh tidak, yang pertama juga akal, yang kedua juga akal. Yani ketika akal itu melihat, oh ini ada dua faik, akal menghukumi apa yang nampak daripada dua faik hakikatnya hanya satu. Cuma yang diberikan oleh hawas memang ada dua faik karena dia itu juling. Kenapa? Ya memang karena infialatnya hawa semacam itu, dan infialat ini bukan sebuah hukum, tapi itu adalah sebuah reaksi. Yang namanya hukum itu amrun ikhtiyari, bukan amrun infiali. Ayo. فالنفس إذا اعتقدت أن الصور التي تعطيها الحواس صور مرآتية فإنها تحكم بمطابقة تلك الصور لما في الخارج. وعندما تلاحظ النفس بعض القوانين. Maka ketika jiwa itu menghukumi atau meyakini bahwasanya suar yang datang daripada wasilah hawas itu adalah suratun mir'atiyah, maka pada saat itu jiwa akan menghukumi bahwasanya memang hawas memberikan surah mir'atiyah. Apa yang didapatkan oleh hawas faik itu adalah dua, itu adalah surah mir'atiyah. Jika jiwa menghukumi semacam itu, kemudian hukum yang kedua daripada aspek-aspek yang lain, dia menghukumi bahwasanya dua itu hanyalah satu. Seperti contohnya bintang yang kecil. Kalau memang jiwa meyakini matutihal hawas suratun mir'atiyah, maknanya dari awal ketika bintang itu kecil daripada aspek panca indera, memang benar-benar dia itu kecil. Karena itu adalah keyakinan jiwa terhadap apa yang diberikan oleh mata kepadanya. Kemudian jiwa melihat daripada aspek-aspek yang lain tanpa melibatkan mata, kewanin-kewanin yang lain, yang mana hasil daripada penelitian jiwa terhadap kewanin ini bertentangan dengan apa yang diberikan oleh hawas. Bahwasanya yang dilihat kecil oleh hawas dan diyakini itu adalah suratun mir'atiyah, ternyata hanya besar. Pada saat itu hukum yang pertama berbeda dengan hukum yang kedua kan. Akan tetapi yang menghukumi di kedua hukum itu siapa? Dua-duanya adalah jiwa. Bukan yang pertama adalah his, yang kedua adalah jiwa. Karena yang pertama pun yang menghukumi bahwasanya yang diberikan oleh his itu adalah suratun mir'atiyah, bukan his, akan tetapi jiwa. Kalau dari awal jiwa meyakini bahwasanya yang diberikan oleh his bukan suratun mir'atiyah, tapi suratun misdaqiyah, apakah terjadi hal semacam itu?
Tidak. Jadi Syekh Said mengatakan yang yu'til hukum fil halatil ula wal halati tsaniyah kulluhu huwa nafs. Aywa. وعندما تلاحظ النفس بعد القوانين الأخرى التي تستنبطها من ملاحظة ما في الخارج أيضا كمعرفة أن البعيد يبدو لنا صغيرا أو أن الصورة التي تعطيها حواسنا عنه صغيرة الحجم والمقدار وإن كان المرئي عظيما هائلا. Aywa, ketika jiwa itu melihat hukum-hukum yang lain, yakni qawanin, hukum Newton kah, hukum apa, dan dia sampai dalam kesimpulan bahwasanya yang dilihat kecil bisa jadi itu adalah besar. Aywa. ويتناسب حجم وقدر صورة مع بعد مرئيين. Yang mana nanti ada hitungannya. Ini kalau dihitung besarnya berkali-kali lipat daripada besarnya bumi. Fahadzal qanun, aywa. فهذا القانون تستنبطه النفس من ملاحظة عدة صور تأتيها من الخارج. Dan hukum ini dengan pengamatan jiwa, yakni hukum kecil nampak besar, besar nampak kecil daripada aspek jauh atau dekatnya sesuatu, itu diambil daripada pengamatan jiwa terhadap beberapa benda yang ada di luar, bukan daripada hanya satu yang diberikan oleh hawas kepada kepada kita. فالآن إذا حكم الإنسان على القمر بملاحظة الجهة الأولى يقع في نفسه أن القمر صغير الحجم. Aywa, yang pertama sekarang ini kalau daripada aspek yang pertama yaitu daripada aspek apa yang diberikan oleh his adalah suratun mir'atiyah, dan ini adalah keyakinan daripada nafas, daripada jiwa. Maka jiwa akan menghukumi selama yang diberikan oleh his itu suratun mir'atiyah, maka yang diberikan oleh his adalah bintang itu kecil, yang maknanya bintang itu adalah kecil. Yang kedua, orang itu juga menghukumi komar, nek nampak bulan kecil. Orang yang pertama menghukumi bulan itu kecil karena dia meyakini yang diberikan oleh his itu adalah suratun mir'atiyah. Orang yang sama ketika melihat daripada hukum-hukum yang lain, hukum fisika, hukum apa, akan menghukumi bulan itu besar. Maknanya hukum yang pertama dengan menggunakan suratun mir'atiyah berbeza dengan hukum yang kedua menggunakan mulahadhah fi suwarin ukhra. Jayid. Sekarang yang salah surahnya atau hukumnya? Yang salah itu hukumnya. Kemudian hukumnya itu siapa yang menghukumi? Apakah his atau tidak? Tidak, yang menghukumi ke dalam kedua perkara ini adalah nafas semuanya. Ayo, kalaupun memang ada yang salah itu jiwa. Jangan terlampau sentimen terhadap his. Ayo. وإذا حكم عين الإنسان على نفس القمر بملاحظة القانون الثاني يحكم عليه بأنه عديم الحجم فالحاكم في الحالتين واحد. Aywa, fal hakim fil halataini wahid. Akan tetapi bistiqmal qawaid muayyanah wa mabadi' mukhtalifah. Akan tetapi yang pertama menghukumi saghirul hajm bi qaidatin anna surah allati ta'tina minal hawa suratun mir'atiyah. Yang kedua al-qamar kabirul hajm bi mulahadati iddati suwar wa iddatil qawanin minal kharij. Aywa. ولكن باستعمال قواعد فيطرأ الخطأ والصواب عليه من هذا الجهات وليس للحواس من. Maka salah dan benar itu daripada qawaid muayyanah ini, bukan daripada hawasnya. Dan hawas tidak mempunyai andil sama sekali daripada aspek dia itu hawas di dalam dua kondisi ini. Akan tetapi dia itu adalah syartun lil hukum la muntijatun lahu. Dia adalah syarat, karena kan yang pertama surah mir'atiyah al-atiyah minal hawas. Yang kedua iddatu suwar yang diambil daripada hawas, daripada kharij. Bas, yakni semuanya ada unsur hawasnya. Akan tetapi apapun unsur hawas di sini tidak dikatakan hawas ini adalah hakim, yakni madkhaliyatul hawas di dalam dua hukum ini syurutun la hakimun. Aywa. إذا اتضحت هذه الصورة التي تتحرك فيها النفس لاقتناص الأحكام والمعارف فإننا ندرك تماما أن الحس لا يخطئ بالمعنى الذي قاله الغزالي. وإذا اتضحت هذه الصورة التي تتحرك فيها النفس لاقتناص, yakni kalau seumpamanya gambaran-gambaran yang diberikan oleh hawas ini jelas, karena dengan adanya gambar yang diberikan oleh panca indera daripada penglihatan surah, daripada suara, daripada
rasa. Loh, kadang-kadang kan kalau masak rasanya tidak sesuai, kan Anda langsung menghukumi kan, oh ini kurang garam, oh ini kurang chili, oh ini kurang kecap. Kan semacam itu kan. Jiwa Anda akan langsung bergerak, bergerak untuk mencari hukum dan ma'arif. Maka kita akan benar-benar mengetahui bahwasanya his panca indera tidak pernah salah dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, karena hukumnya his itu infiali, apa yang diberikan kepada Anda ya reaksi dan refleks daripada his itu sendiri. Ayo. Wa anal aqla la yasihu wad'uhu ma'al hissi fi nafsil martabah. Dan tidak boleh Anda itu meletakkan akal dan his di dalam satu derajat, itu di derajat yang berbeda. Akan tetapi jiwalah, akallah yang menghukumi yang pertama, keadaan pertama. Jiwa menghukumi dengan kaidah tertentu, kemudian yang kedua his juga, jiwa juga yang menghukumi dengan kaidah tertentu. Dan selama kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua itu berbeza, maka hukum yang dihasilkan juga berbeza juga. Wa yuntiju indaha wa yantuju indaha hukmun muayyan wa indama tahkumu bimulahatin wa indama tahkumun nafsu bimulahadati mabda'in akhar yantuju indah hukmun mughayyirun. Awal jelas mabda'nya berbeza, ya hukumnya juga berbeza. Ewa fal khata'u yunsabu ila nafsi wahdaha la ila al-hissi kama qala al-Ghazali. Maka kalaupun ada kesalahan itu kepada jiwa, bukan kepada panca indera. Ayo. Wa tahqiqul qawli fi ma awradnahu anna al-hissa yusilu suwaran ila nafsi. Hadha huwa tahqiqul qaul, secara tahqiq apa yang ingin saya katakan di dalam masalah ini, katanya Syekh Said, bahwasanya al-hiss yusilu suwaran ila nafs. Hadha huwa wadhifatul hiss. Wadhifatul hiss itu mengirimkan gambaran-gambaran kepada jiwa. Pas di annahu infialisan. Garam, asin. Jadi kan gambaran terhadap garam ini kan. Loh, beberapa orang itu mempunyai masa di dalam panca indera. Saya ada ayah daripada kawan saya itu tidak bisa merasakan manis. Itu benar itu. Dia rasa apa aja oke, ilah manis. Dia tuh suka durian. Juga suka durian, dia tinggal di Arab ya. Datang ke Indonesia, nak makan durian. Dia makan durian nih, tak sedap ya. Dia tak sedap ya, tak macam dulu. Bukan tak sedap. Engkau punya lidah dah problem dah. Engkau punya lidah ini apa? Problem. Kenapa kan tidak bisa merasakan manis? Apakah lidahnya berbohong? Lidah saya berbohong. Lidah itu tidak mempunyai keinginan. Ya memang ada masalah dengan ada masalah dengan lidah Anda. Kalau Anda itu kalau darah tinggi sedang up, asin tuh tak kerasa. Anda tengok di itu. Tanda darah Anda tinggi, Anda masakan tuh ini macam kurang asin nih, tambah masih kurang asin. Bukan garam yang kocek engkau punya garam. Yakni darah Anda nih akan berpengaruh terhadap perasa Anda. Apakah pada saat itu dikatakan indera perasa Anda berbohong kepada Anda? Ini tanda terhadap sesuatu. Begitu pula corona. Betul apa tidak? Orang kalau corona rasa dia apa? Tak ada. Kopi tak rasa. Saya kemarin tuh mungkin beberapa bulan lalu terkena corona. Bau tuh tak ada bau sama sekali. Bau, wangi tak ada, semua bau sama. Apakah indera penciuman saya berbohong kepada saya? Lah, memang infialnya semacam itu. Saya tidak boleh untuk terikut apa yang dikatakan oleh, apa yang diberikan oleh penciuman saya, dengan makna ketika indera penciuman saya tidak mencium apel, tidak mencium bau apapun, memang benar-benar tidak ada bau, tidak. Jiwa saya mesti mengetahui, jangan terlampau percaya dengan penciuman Anda pada saat ini, karena kamu sedang sakit. Kalau saya percaya,
minyak wangi ini tidak ada baunya, karena hidung saya tidak membau minyak wangi. Yang salah bukan penciuman saya, tapi yang salah adalah hukum. Jadi jiwa saya menghukumi apa yang didapatkan oleh panca indera dalam keadaan tidak normal. Itu yang muhakili ma fi nafsil amr. Kalaupun ada yang salah, bukan panca indera, karena panca indera ini hanya infiali. Dia hanya memberikan apa yang dia boleh buat. Kemudian apa yang diberikan oleh panca indera itu benar atau salah, mutobik atau tidak mutobik, itu urusannya nafas atau akal, dan kesalahan, kebenaran bisa terjadi ketika ada mutabakoh, kan, as-siddiq wal kadhib, ketika ada mutabakoh. Jadi nisbatu ma huwa maujudun fin nafas ala ma huwa maujudun fil kharij. Baru terjadi ini benar atau salah. Kalau dari awal tidak ada mutabakoh sama sekali, yakni jiwa hanya tukti ma fil kharij, apa yang bisa dia dapatkan kepada jiwa, dan tidak ada mutabakohnya, yakni karena ini hanya diberikan kepada kita melewati hawas, tidak bisa salah ataupun benar, karena ini mujarradus surah. Kemudian surah ini diteliti lagi oleh nafas, apakah hadis surah mutabikoh, mir'atiyah, am sodikoh. Di sini letak perbezaan tugas antara his dan his dan nafas. Wan nafsu mutawahimatun aqilah, فمن حيث هي متوهمة ربما تحكم على الموجود الخارجي بنفس الصور التي تريدها عن طريق الحس فتحكم يعني dan daripada aspek dia itu mutawahimah, yatawaham, yakni makna juz'i. Famin haitsu mutawahimah, mungkin saja apa jiwa itu yang didapat oleh surah, dia akan menghukumi sama dengan apa yang di dalam finafsil amr. Contohnya apa? Tengok. Fatahkum 'alal qalamil mawjudi mathalan nisfu fil ma'i wa nisfu fawqal ma'. Ini semacam ini nih. Kalau seumpamanya ini saya letakkan ke sini. Kalau ini air katanya, ini air. Saya letakkan ini ke sini. Kan dia kan macam bengkok, macam patah kan. Loh, ini kan surah yang diberikan oleh hawas kepada kita. Manusia tidak hanya mempunyai kuwatun akilah saja, tapi dia pun juga mempunyai kuwatun mutawahimah. Kemudian daripada aspek kuwatun mutawahimah ini, dia itu bisa untuk mengetahui makna juz'i. Makna juz'i adalah kebengkokan pen ini. Dikira kebengkokan pen ini yang didapatkan oleh panca indera ke jiwa itu memang benar-benar bengkok. Kalau jiwa menghukumi dengan itu, dia salah. Karena dia merasa dengan kuwah mutawahimah ini, dia hanya melihat kebengkokan pen ini. Berbeza dengan akal yang dia itu bisa untuk mengambil hukum yang lebih hukum yang lebih tinggi, dengan makna ada kejadian-kejadian yang lain semacam ini. Dan ternyata ketika mata melihat pen itu macam bengkok, macam patah di air, hakikatnya tidak patah, akan tetapi memang itulah bagaimana cara kerja mata kita, semacam itu, yakni air dan kaca akan memberikan kita tasawurun yang sepertinya itu adalah bengkok. Dan di dalam masalah ini juga terjadi semacam itu. Dengan mengambil hukum-hukum yang mirip dengan ini, akal menghukumi ini walaupun tampak bengkok, tapi dia tidak bengkok. Tapi nafsul mutawahimah tidak bisa, karena dia hanya melihat pen ini sahaja, yaitu yang namanya hukmun juz'i. Nafsul mutawahimah akan menghukumi bahwasanya apa yang diberikan oleh panca indera sama dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Jika memang jiwa menghukumi dengan menghukumi sesuatu binaan ala nafsil mutawahimah, fayukhti.
Akan tetapi jika jiwa menghukumi sesuatu binaan alal akal fahuwa musib. Fal akal wal wahm wal khoyal wal hissul mustarak, semuanya itu adalah af'alun lin nafas. Dan ini adalah apa ya menurut saya ya? Bantuan, instrumen bagaimana nafas itu bisa menghukumi. Ayo. Bi'annahu maksur wa tahkumu ala syu'latin Bi'annahu maksur, terpatah, bengkok, patah. Ayo. wa tahkumu ala syu'latin nari allati taduru bi sur'atin annaha halqatun minan niran la mujarradu syu'lah. Ayo, ketika Anda main-main yang itu dan putar-putar semacam itu, api berputar-putar. Kalau putarnya cepat kan macam dia bola api, apa lingkaran api kan. Tapi kalau dia biasa hanya satu. Dia hakikatnya satu apa lingkaran? Nah, kipas angin ini kan 3. Kalau sudah berputar, apakah nampak dia itu 3? Tak kan, dia macam benar-benar apa namanya? Satu. Jayid. Nafsul mutawahimah akan merasa bahwasanya ini lingkaran api. Akal, oh tidak, banyak kejadian yang lain-lainnya semacam ini hanya karena cepatnya berputaran. Hakikatnya dia hanya satu. Jikapun ada kesalahan di dalam menghukumi bahwasanya yang nampak di depan kita benar-benar sesuai dengan realita, memang benar-benar itu adalah halaqatun niran, kesalahannya daripada kuwatul wahm, bukan kuwatul akal. Ayo. Wa hakadha wa innama hadha bitawassutil wahmi bina'an ala i'tiqadi anna ma yantabi'u fil hasati mutabiqatun tamaman lima huwa fil kharij. Dan ini semua hukum ini karena tawassutnya wahm, terbina atas keyakinan bahwasanya apa yang diberikan oleh hasah itu adalah mutabiqah tamaman lima fil kharij wa bina'an ala al-ghaflah, bahwasanya ayo wa bina'an ala al-ghaflati an anna al-infi'al al-hissi huwa adh-dhahir al-awwal lin-nafsi la al-mawjud al-khariji. Walakin law tama'ana al-insan. Ayo ini binaan bahwasanya apa yang Anda lihat itu reaksi daripada panca indera Anda, bukan hakikat apa yang ada di kharij kan. Kalau Anda paham semacam ini, wallahi ya akhi, ya ini hoak-hoak itu akan banyak apa namanya? Akan banyak yang settle, akan banyak yang settle hoak. Ya ini apa yang Anda terima daripada khobar itu infi'anul khariji. Bukan semacam apa yang ada di kharij. Karena Anda kalau dengar berita yang pelik-pelik, setidaknya lah masuk dalam masalah-masalah politik. Bila-bila tuh Anda itu menerima berita, mendengar berita yang membuat hati Anda itu apa namanya? Panas. Anda kira yang terjadi memang benar-benar semacam itu. Anda lupa bahwasanya itu adalah reaksi terhadap berita, bukan apa yang ada di dalam dunia nyata. Loh, itu hatta di dalam teman-teman dulu. Dalam teman-teman, kasihan ya, Hasan ini tak kawin-kawin, dah tua, maknanya dah 50 tahun. Loh, itu hanya apa? Infial Anda punya jiwa. Hakikatnya dia happy tuh, tak ada apa-apa. Yang kasihan itu Anta, karena Anta menjadi kasihan karena Anda meyakini Hasan itu kasihan. Betul apa tidak? Itu kan infial Anda sendiri kan? Itu infial Anda sendiri sebenarnya. Hakikatnya Anda tengok Hasan oke-oke aja tuh. Dia happy, dia oke. Ini loh yang namanya Anda mesti paham apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar itu infialul awal. Dan infial awal ini qad yakunu mutabiqan, qad yakunu ghairu mutabiq wa ghalibuhu ghairu mutabiq. Karena infial awal ini shadiqun wa laysa muhaqin wa laysa mir'atiyah. Wadih, ayo. Walakin law tama'ana al-insanu qalilan lahakama annahu qad yaridu suratan li syai'in hala wujudihi fil ma'i ghairu surati allati tariduna 'ani syai'in nafsuhu hala khurujihi minal ma'. Ayo ya softa. Yakni tama'an, yakni usbur qalilan, karena ada kemungkinan bahwasanya apa gambaran yang keluar daripada air itu mungkin bukan gambaran di aslinya. Berapa banyak yang nampak ketika terkena air keluar daripada air. Sekarang ini Masya Allah ada yang namanya filter ya akhi. Betul apa tidak? Ada yang namanya filter ya akhi. Tamaan qalilan ya, ini jangan-jangan yang nampak handsome di filter-filter itu di Facebook kah, di Instagram, sampai ada satu perempuan tuh cakap ya, nih untuk apa kita mandi? Untuk apa kita
make up, dah ada filter sekarang, masya Allah. Lau tama'ana qalilan, apa yang mungkin ada di Facebook, ada mungkin di Instagram, itu bukan hakikat yang ada di apa namanya fil kharij. Wallah, di dalam dunia ini ada wadih jiddan ya nih. Zaman dahulu mungkin kan tak ada filter-filter, kan tak ada kan. Imam Ghazali tak ada semacam itu. Mungkin hatta zaman Syekh Said dulu tak ada. Ini kan baru-baru kan filter ini kan. 20 tahun yang lalu ada semacam ini. Ya kita ada zaman saya ketika saya masih kecil itu tak ada macam ini. Zaman saya ketika saya masih kecil tak ada filter tuh tak ada. Adanya contoh-contoh yang macam itu. Contoh nampak ini macam patah. Semacam itu. Yakni mungkin ketika dia masuk berbeza ketika dia itu keluar. Usbur qalilan. Ayo. Wa anna surata allati tantabi'u fi hissina hala dawrani syai'i aw bu'dahu laysa bidarurati an takuna 'aina surah allati tantabi'u anhu hala sukunihi aw qurbihi. Ayo, begitu pula gambaran yang ada pada diri kita ketika sesuatu itu jauh atau sesuatu itu berputar. Bukan gambaran ketika dia itu berhenti atau ketika dia itu dekat, ketika jauh kecil, ketika dekat mungkin besar, ketika berputar mungkin nampak banyak, ketika sikit, ketika dia diam sikit macam itu su'latun nar itu. Ketika dia diam hanya satu, tapi ketika dia berputar, ini macam besar nih, ini macam apa namanya? Ini macam besar nih. Ayo. ولذلك فإن الإنسان بتسرعه ولعدم الانتباه إلى هذه الشروط التي تعمل في ضمنها الحواس ويحكم على الأمر الخارجي بحكم مطابق لنفس الصورة التي انطبعت في حسه. ولذلك فإن الإنسان يعني karena itu manusia itu karena bitasarru tergesa-gesa. Bitasarruihi wali adamil intibah, tak fokus. Betul, tak fokus orang-orang itu. Wih, orang-orang itu sangat terburu-buru, terutama orang awam. Waduh, sangat terburu-buru. Dan banyak daripada orang awam ini, tak ya orang awam, kita dulu tak ada intibah. Kita ini macam apa ya, tak fokus di dalam beberapa hal. Kita ini tak fokus. Ila yakni karena Anda tak fokus terhadap surut-surut ini, yang mana tak malu fidimni hal hawas, yakni panca indera juga akan beroperasi terikat dengan syarat ini. Kalian tidak kalian tidak memperhatikan syarat-syarat ini. Ayo. ويحكم على الأمر الخارجي بحكم مطابق لنفس الصورة التي انطبعت في حسه. Dan seseorang itu akan menghukumi dengan perkara yang khariji itu sesuai dengan apa yang dia lihat. Kalau Anda buat semacam ini, hancur Anda punya hidup. Betul apa tidak? Ayo. وهذا يكون منشأ الغلط. Masya Allah. وهذا يكون منشأ الغلط. Tengok di Facebook ini cantik, solehah. Tamaan qalilan. Jangan-jangan apa yang Anda tengok di Facebook, apa yang Anda tengok di Instagram, ghairu mutabiqin lima fil kharij. Mungkin tak semacam itu. Mungkin saja syuaya Mas. Ayo. Bil i'timadi ala aini suratil hissiyah. Bil i'timad ala ainis suratil hissiyah, yakni sama-sama dengan gambaran yang sama. Kalau Anda tengok daripada aspek yang berbeza, mustakmilan atau mu'tabiran syurutul muayyanah wa ada mu'tibari tilka syurut al muayyanah, hukumnya akan berbeza. Rata-rata kita tak pernah tengok semacam ini. Betul apa tidak kita? Ya Allah, masih ulama-ulama terdahulu tak semacam itu. Ayo. Walakin al-hakim fi dzalika kullu huwa wahmul insan wa laysa mujarrad al-his. Aywa, akan tetapi hukum yang menghukumi di sini itu adalah wahamnya manusia dan bukan hanya his. Ayo. Walidzalika 'abbara al-Imam Ar-Razi fi syarhi 'Uyun al-Hikmah an dzalika bi anna al-hakim awalan la yakunu al-his bal al-aql. Aywa, karena itu hakim awalan menurut Imam Razi dalam Uyunul Hikmah itu bukan his akan tetapi akal. Akan tapi akal mustakmilan qaidatan muayyanah. Juga yang kedua akal tapi mustakmilan qaidatan ukhra, yang mana dengan kaidah yang pertama hukumnya berbeza, dengan kaidah yang kedua hukumnya yang berbeza. Insyaallah fil darsil ati kita membaca sedikit daripada kalamnya Imam Ar-Razi dalam Uyunul Hikmah. Saya suka yakni bila-bila kita membaca kitab-kitab yang tinggi walaupun hanya nubzat yakni, agar kalian itu minimum saya pernah membaca Uyunul Hikmah walaupun tidak sampai satu kitab tapi beberapa ibarat wakana
guru saya hafizahullah Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib ketika mengajar kita Minhajut Thalibin itu, ketika hati tuhfah, segaf, gri ini ikra, bahasa tanimnya itu gri ikra. Kenapa Syekh Khatib tak boleh baca tuhfah? Dia tahu mana tempat-tempatnya, dia tahu. Akan tetapi dia nak kita itu baca tuhfah. Biar saya baca tuhfah biasa. Saya baca tuhfah biasa, hidup saya dengan tuhfah. Anta itu loh. Anta itu tak pernah baca tuhfah. Kesempatan ketika anta di sini ini tengok baca tuhfah, baca hawashi di depan saya. Hadihi barokah. Kenapa? Minimum anta baca depannya Syekh. Yang kedua, tata arraf. Anta berkenalan dengan ibarat-ibarat daripada mutun atau syuruh al-qawiyah, kutubul Imam Razi, aqallul kutub Imam Razi, al-masailul khamsun. Hadza yu'tabar mutawassit daripada ilmu kalam. Fama baluka bi mustawa uyunil hikmah. Fama baluka bi mustawa nihayatul ukul. Hadza ismu nihayatul ukul. Nihayatul ukul. Apalagi dengan uyunul hikmah, uyun yani ainul hikmah. Hadza huwa ainul hikmah. Amma ghairuha falaysat bil hikmah. Yani alaqal naqra qalilan daripada kalam Imam Razi. Maladhi arada Imam Razi di dalam masalah ini wa ma ibaratuhu. Apakah Syekh Said yatakallam bi hadzal kalam min indi nafsi au huwa mafahimahu, daripada kalamul ulama? Yani kita mesti paham bahwasanya hal-hal semacam ini masyayikh kita itu yuqarrir madhab ahli sunnah wal jamaah. Jait, natawaqqaf fi hadzal qadar insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.